Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman ya, kita lanjutkan ya materi tentang turunan atau diferensial. Nah, seperti yang kita sebutkan di materi atau di video kedua ya, bahwa kita akan membahas satu materi khusus, yaitu tentang turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Nah, turunan fungsi komposisi aturan rantai itu sebenarnya kita sudah sebutkan juga ya di video kedua, yaitu bentuk umumnya seperti ini. Ini adalah fungsi yang berpangkat U pangkat N. Maka cara menurunkannya di sini adalah ini mirip-mirip dengan turunan aljabar seperti biasa ya yang berpangkat, di mana pangkatnya itu dikali ke depan, N-nya kemudian pangkatnya dikurang 1, tetapi ada tambahannya. Ini dikali dengan U aksen. Ya, coba kita perhatikan. Nah, contoh yang pertama di sini, fx sama dengan 3x kurang 2 pangkat 10, maka cara menurunkannya adalah bagaimana? Kita coba pelan-pelan dulu ya, kita rinci yang mana U, yang mana N. Di sini U-nya adalah 3x kurang 2, kemudian N-nya di sini adalah 10. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman semua akan bertanya kenapa kita mesti menggunakan turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Nah, padahal sebenarnya ini kita bisa kerja biasa ya. Ini 3x kurang 2 pangkat 10, cuma teman-teman bahaya ya. Ini jangan dicoba-coba karena 3x kurang 2 pangkat 10 itu seperti ini ya. Ini 10 kali kita tulis. Ya, kemudian kita jabarkan menggunakan perkalian pelangi. Itu mungkin sampai berapa hari tidak selesai, teman-teman. Jadi inilah kegunaannya untuk turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Yaitu kita bisa menurunkan fungsi tanpa mesti menjabarkan. Apalagi kalau pangkatnya terlalu besar. Kalau pangkat 2 atau pangkat 3 mungkin masih bisa kita menggunakan turunan biasa. Setelah kita jabarkan tentunya ya. Nah, kemudian berarti di sini U aksennya adalah 3x ini turunannya 3, kemudian min 2 turunannya 0, tidak perlu ditulis. Nah, tinggal kita masukkan ke Y aksennya atau F aksen. Jadi F aksen X sama dengan N-nya adalah 10 ya. Kemudian dikali dengan U, 3x kurang 2 pangkat 9. Setelah dikurangi 1, teman-teman. Ya, ini 10 kurang 1, kemudian dikali dengan U aksennya 3. Nah, hati-hati 3 ini tidak boleh dikali ke dalam kurung. Kenapa? Karena di sini memuat pangkat 9. Kecuali kalau tidak ada pangkatnya, maka bisa langsung dikali saja ya. Yang tepatnya di sini dikali ke depan 3 dikali 10, maka 30. 3x kurang 2 pangkat 9. Nah, selesai sampai di sini jawabannya, ya. Nah, itu pun kalau misalkan kita kembalian tadi yang pangkat 10 diturunkan, kemudian disederhanakan, itu bentuk sederhananya seperti ini kurang lebih ya. 30 dikali 3x kurang 2 pangkat 9. Coba soal yang kedua teman-teman, coba pahami dulu soalnya. Ya, kita rinci lagi ya. Ini U-nya adalah 2x kuadrat ditambah dengan 3, kemudian N-nya adalah 3. Berarti ini U aksennya 2x kuadrat turunannya 4x ditambah dengan 0. Ini ya sudah ya. Tinggal kita masukkan F aksen. Ya, N ya. Ini coba kita back dulu. Oke, N dikali U berpangkat N kurang 1 dikali U aksen. N-nya dulu kita tulis ya. Ini 3, kemudian dikali U. 2x kuadrat tambah 3 berpangkat N kurang 1. 3 kurang 1. Dikali U aksen yaitu 4x. Ini 3 dikali 2x kuadrat ditambah dengan 3 pangkat 2 dikali 4x. Berarti ini dikali ke depan ya. 3 dikali 4, 12x. 2x kuadrat ditambah dengan 3 pangkat 2. Selesai, aman negara. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Coba teman-teman kerja dulu. Ya, U-nya 3x kurang 4. Berarti U aksennya adalah 3. Kemudian N-nya di sini minus 4. F aksen sama dengan N minus 4 dikali U. 3x kurang 4 berpangkat N kurang 1. Minus 4 kurang 1. Dikali U aksennya 3. Ini dikali minus 4 dikali 3 minus 12. 3x kurang 4 pangkat minus
minus 5. Ya. Nomor 4, silakan. Ya, nomor 4, U-nya adalah 2X tambah 1 per 3X kurang 1, maka U aksennya kita pakai cara siluman ya. Masih ingat kalau fungsinya adalah AX ditambah dengan B per CX ditambah dengan D, maka cara menurunkannya di sini adalah A dikali D, yang ini ya, A dikali D, kemudian dikurangi dengan B dikali C. Ya, kenapa kita mau hapus ya? Ini AD dikurangi BC per CX ditambah dengan D pangkat 2. Jadi ini berarti 2 dikali min 1, min 2, dikurangi dengan 1 dikali 3. 3. Per 3X kurang 1 pangkat 2. Nah, N-nya adalah 3. Tinggal kita masukkan F aksen X. N 3 dikali U. U-nya adalah 2X tambah 1. Per 3X kurang 1. Pangkat N kurang 1. 3 kurang 1 ya. Dikali U aksennya yang ini. Minus 2 kurang 3. Minus 5. Per 3X kurang 1. Pangkat 2 ya. Oke, ini bisa tidak diberi tanda kurung. Nah, sekarang kita bisa kalikan 3 dengan minus 5, yaitu minus 15 per 3X kurang 1 pangkat 2. Kemudian yang di sini 2X ditambah dengan 1 per 3X kurang 1 pangkat 2 juga ya. Ini sebenarnya kalau kita mau jabarkan lagi bisa ya. Maksud saya bukan dijabarkan perkalian pelangi. Ini 3X kurang 1 pangkat 2 dengan 3X kurang 1 pangkat 2 itu kan bisa digabung ya. Jadinya begini teman-teman. Coba ya. Ini minus 15. Kita pisah dulu ya. Ini 2X tambah 1 pangkat 2. Yang di bawah itu, ini sudah ada pangkat 2-nya. 3X kurang 1 pangkat 2. Kemudian yang satu lagi ini. 3X kurang 1 pangkat 2. Sehingga yang di bawah akan jadi pangkat 4 ya. Yaitu 3X kurang 1 pangkat 4. Nah, bisa sampai di sini. Ya, nanti kalau misalkan soalnya pilihan ganda, tinggal menyesuaikan saja ya, apa opsinya. Tapi kalau esai, boleh sampai di sini, boleh juga sampai di situ. Ya, ini soal latihan seperti biasa, teman. Coba-coba tetap semua kerjakan ya, jadikan referensi, jadikan latihan soal. Kalau misalkan diberikan materi yang sama di kelas, di sekolah. Kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.